Oke, selamat datang dalam channel saya IMS Jaya Study Room. Kali ini kita akan membahas topik berkaitan dengan pendugaan parameter satu populasi. Bersama saya Imade Sumertajaya. Oke, beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas dalam pendugaan parameter satu populasi ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan penduga titik dan penduga selang kepercayaan dari min populasi, baik itu pada kondisi ragam populasi diketahui maupun pada saat ragam populasi tidak diketahui. Kemudian yang kedua, kita juga akan berbicara tentang penduga titik dan selang kepercayaan dari proporsi populasi. Di sini catatannya khusus untuk sampel besar. Nah, beberapa definisi yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu adalah apa itu penduga dari parameter populasi. Penduga itu adalah suatu pubah acak yang tergantung dari informasi yang kita peroleh dari sampel. Nah, yang nantinya nilainya itu yang akan kita gunakan untuk mengaproksimasi parameter yang tidak kita ketahui. Nah, kemudian nilai spesifik dari sampel yang kita dapatkan itu yang kemudian kita sebut sebagai penduga. Penduga apa? Ya, penduga parameter populasi. Nah, penduga parameter populasi itu bisa diduga dengan dua pendekatan. Yang pertama kita sebut sebagai penduga titik. Nah, ini tentunya merupakan nilai tunggal dari pubah acak yang kita dapatkan. Nah, kemudian bisa juga penduga itu berupa selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan ini tentunya memberikan informasi tambahan tentang keragaman dari data sampel yang kita dapatkan. Nah, yang disebut sebagai interval itu adalah batas nilai dari batas bawah sampai batas atas dari parameter yang kita duga. Nah, parameter yang kita duga itu harapan kita dengan tingkat kepercayaan tertentu dia akan jatuh pada selang yang kita buat. Oke, selanjutnya kita bahas tentang penduga titik. Untuk mencari penduga titik dari parameter populasi, itu kita bisa menggunakan statistik dari sampel. Nah, seperti konsep di awal kita sudah pernah bahas bahwa parameter ini merupakan nilai penciri dari suatu populasi, sedangkan statistik itu adalah nilai penciri dari suatu sampel. Nah, dalam konsep pendugaan, parameter itu bisa diduga dengan menggunakan statistik dari sampel. Nah, sebagai ilustrasi, parameter populasi yang akan kita
bahas itu adalah mean dan proporsi. Mean dinotasikan dengan mu, sedangkan proporsi dinotasikan dengan P besar. Nah, untuk mencari penduga titik dari mean atau proporsi, itu bisa diduga dengan menggunakan statistik dari sampel. Berarti mean itu bisa diduga dengan statistiknya yaitu X bar, proporsi itu bisa diduga dengan statistiknya yaitu P topi atau P duga. Nah, tentunya untuk parameter yang lain itu analog dengan ini. Nah, suatu saat bisa kita berbicara dalam konsep dalam hal keragaman, berarti berbicara sigma kuadrat. Bisa juga kita berbicara tentang parameter dari model, dan banyak lagi kasus yang lain. Tapi pada pokok bahasan kali ini kita hanya membatasi pembicaraan hanya pada parameter mean dan proporsi. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan pertama, penduga titik yang kita cari itu penduga yang bagaimana? Nah, dalam beberapa pustaka itu menyebutkan penduga yang kita cari itu harus memenuhi sifat BLUE. BLUE artinya atau singkatan dari Best Linear Unbiased Estimator. Artinya penduga yang terbaik, bersifat linear dan tak berbias. Nah, tapi dalam beberapa buku yang lain ada juga yang mengatakan penduga yang kita cari itu adalah penduga yang tak berbias, konsisten, dan memiliki varian yang minimum. Oke, kita bahas satu persatu. Apa itu unbiased? Atau tadi kita sebut sebagai tidak berbias. Nah, penduga yang disebut sebagai penduga yang tak berbias itu adalah penduga yang nilai harapannya itu sama dengan theta. Berarti kalau dalam konteks berbicara nilai harapan, berarti kita berbicara dari sekian banyak penduga. Mungkin kita punya penduga 1, penduga 2, penduga 3, penduga 4, dan seterusnya. Itu dari sampel yang berbeda-beda. Nah, sampel yang kita maksudkan di sini adalah sampel acak atau random sample. Nah, kalau random sample berarti setiap kita mengambil sampel dari populasi itu akan menghasilkan nilai penduga yang berbeda-beda. Nah, walaupun demikian, maka dalam konsep ketakbiasan yang diharapkan dari sekian banyak penduga haruslah memusat pada nilai parameter yang kita cari. Nah, dalam konteks ini, mean sample itu bersifat tak berbias terhadap mu. Nah, ini sebenarnya bisa ditunjukkan secara matematis bahwa nilai harapan dari X bar itu akan sama dengan mu. Nah, untuk memahami ini kita harus kembali lagi ke konsep purba acak atau random variable. Nanti silakan Anda baca kembali tentang konsep random variable. Nah, kemudian varian dari sampel yang sering kita notasikan sebagai S kuadrat itu merupakan penduga tak berbias
bagi sigma kuadrat. Demikian juga proporsi dari sampel itu adalah penduga tak berbias bagi P. Oke, untuk mempertegas atau memperjelas tentang konsep ketakbiasan, berikut disajikan ilustrasi yang berkaitan dengan sebaran dari dua buah penduga. Katakanlah penduga 1 itu adalah theta 1, penduga 2 itu adalah theta 2. Nah, sebaran nilai theta 1 duga dan theta 2 duga dari seluruh kemungkinan sampel yang diambil dari suatu populasi itu digambarkan sebagai berikut. Nah, sebaran dari penduga theta 1 ini seperti ini. Kemudian sebaran dari theta 2 seperti ini. Nah, di sini ternyata terlihat bahwa sebaran theta 1 duga itu memusat di theta. Sedangkan sebaran dari theta 2 duga itu memusat pada nilai yang lebih besar dari theta. Nah, maka dari konsep ketakbiasan tadi, maka theta 1 itu dikatakan harapannya sama dengan theta. Maka theta 1 disebut sebagai penduga tak berbias. Sedangkan theta 2 duga, theta 2 duga ini sebarannya ternyata memusat bukan di theta. Jadi nilai harapan dari theta 2 itu tidak sama dengan theta. Maka dikatakan penduga theta 2 itu adalah penduga yang berbias. Nah, kemudian bagaimana kita mengukur besarnya bias? Nah, katakanlah sekarang kita ambil theta topi, itu adalah penduga dari theta. Maka besarnya bias dari theta itu bisa kita hitung dari besarnya harapan dari theta topi atau theta duga dikurangi dengan theta, itu adalah bias. Nah, tentunya penduga yang tak berbias itu kalau nilai ini bernilai 0. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas terkait dengan sifat kekonsistenan. Nah, ini kita kembali lagi sebagai misal theta topi itu adalah penduga dari theta. Nah, tentunya pertanyaan pertama yang akan muncul, kapan theta duga ini disebut sebagai penduga yang konsisten dari theta? Nah, theta topi ini penduga yang konsisten dari theta itu jika selisih antara harapan dari theta topi ini, di sini dikatakan perbedaan atau selisih, dengan theta itu sendiri itu menurun dengan meningkatnya ukuran sampel. Berarti bisa jadi dia merupakan penduga yang berbias, gitu, tetapi perbedaan antara atau besarnya bias dari theta duga itu akan semakin kecil kalau sampelnya yang diambil itu makin besar. Nah, tentunya sifat ini biasanya dipersyaratkan kalau tidak memungkinkan kita mengambil atau mendapatkan penduga yang tak berbias. Nah, kemudian yang ketiga, penduga yang paling efisien.
Nah, mungkin untuk satu kasus tertentu ada banyak sekali penduga yang bisa kita gunakan untuk menduga nilai theta. Theta itu dalam konteks ini adalah parameter populasi. Nah, kalau ada banyak penduga yang mana yang kita pilih? Nah, untuk memilih dari sekian banyak penduga, kita bisa menggunakan sifat keefisienan dari penduga itu sendiri. Apa yang dimaksudkan sebagai penduga yang paling efisien? Nah, di sini yang dimaksudkan adalah penduga yang memiliki varian paling kecil. Berarti varian dari penduganya yang paling kecil. Nah, Anda masih ingat pada saat berbicara tentang sebaran percontohan kemarin? Nah, di sana dikatakan bahwa penduga mu itu diduga dengan X bar. Nah, varian dari X bar itu adalah S kuadrat per N. Nah, varian inilah yang diharapkan kalau X bar itu merupakan penduga yang paling efisien, maka varian ini S kuadrat per N itu haruslah varian yang paling kecil di antara penduga-penduga yang lain. Oke, misalkan kita punya dua penduga. Yang satu kita sebut sebagai theta 1 duga, yang kedua kita sebut sebagai theta 2 duga. Nah, kedua-duanya inilah penduga tak berbias. Misal, ini adalah X bar, sedangkan ini adalah penduga untuk X rata-rata kita ambil amatan yang pertama. Maka secara nilai harapan, X bar nilai harapannya itu adalah min. Pengamatan yang pertama itu nilai harapannya adalah mu. Berarti kedua-duanya itu adalah penduga yang tak berbias. Nah, kalau dalam kasus ini kita bisa mengatakan bahwa theta 1 ini lebih efisien dibandingkan dengan penduga yang kedua. Itu jika varian dari theta 1 duga itu lebih kecil dibandingkan dengan varian dari theta 2. Maka theta 1 ini memiliki keragaman yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan theta 2. Dengan kata lain, theta 1 memiliki adalah atau merupakan penduga yang lebih efisien dibandingkan dengan theta 2. Nah, kemudian ukuran efisiensi relatif dari theta 1 dan theta 2 itu bisa diformulasikan sebagai berikut. Varian theta 2 dibagi dengan varian theta 1. Nah, kalau hasilnya sama dengan 1, maka dikatakan efisiensi relatif antara penduga pertama dengan kedua itu sama. Sama dari apa? Variannya sama. Nah, tetapi kalau dapat lebih besar dari 1, maka dikatakan bahwa penduga theta 1 itu lebih efisien dibandingkan dengan penduga theta 2. Tapi kalau dapat nilainya ini adalah lebih kecil dari 1,
maka itu dikatakan bahwa penduga theta 2 yang lebih efisien dibandingkan dengan theta 1. Selanjutnya kita masuk ke selang kepercayaan. Nah, pertanyaan pertama biasanya muncul, seberapa besar ketidakpastian yang mampu dijelaskan oleh suatu penduga titik dari suatu parameter populasi. Nah, tentunya jawabannya tidak bisa diukur, karena penduga titik hanyalah satu nilai tertentu. Padahal kenyataannya di awal tadi sudah dikatakan bahwa penduga titik yang kita dapatkan itu berasal dari suatu sampel acak. Jadi jika sampelnya berubah, maka penduga titiknya itu pun berubah. Nah, tetapi kalau penduga parameter kita hanya memberikan dengan satu nilai tertentu saja, perubahan dari satu sampel ke sampel yang lain itu tidak bisa dijelaskan dengan baik. Sehingga sebagai alternatif kita bisa menggunakan selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan ini tentunya memberikan informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduga titik. Nah, penduga interval atau penduga selang ini itulah yang kemudian nanti disebut sebagai selang kepercayaan. Selang kepercayaan ini adalah suatu rentang nilai yang mempertimbangkan variasi dari statistik sampel dari sampel ke sampel. Ini yang kita bayangkan, berarti kalau sampel itu diambil secara berulang, berarti ada banyak kemungkinan nilai statistik sampel. Nah, perbedaan atau variasi statistik dari satu sampel ke sampel yang lain itulah yang dijadikan dasar membangun rentang nilai ini. Kemudian rentang nilai ini itu hanya dibangun berbasiskan pada observasi dari satu sampel. Nah, tentunya kalau yang pertama ini konsep gitu ya, supaya kita bisa memahami bahwa statistik yang dimaksudkan adalah statistik dari sampel ke sampel. Nah, sedangkan kenyataannya untuk membangun rentang nilai ini kita hanya berbasis pada satu sampel acak yang kita ambil. Nah, kemudian rentang nilai ini harapannya itu memberikan informasi yang mendekati parameter populasi yang kita tidak ketahui. Nah, kemudian rentang nilai ini itu dinyatakan dalam suatu level kepercayaan tertentu. Nah, tentunya level kepercayaannya itu ya tidak mungkin lah itu dinyatakan dalam kepercayaan 100%. Nah, ini sebagai gambaran bahwa jika rentang nilai theta itu dari A sampai B,
maka peluang theta dari A sampai B itu sama dengan 1 min alpha. Maka selang dari A ke B ini disebut sebagai 100 kali 1 min alpha persen selang kepercayaan dari theta. Sebagai misal gitu ya, alfanya itu 0,05, berarti peluang ini itu akan sama dengan 1 dikurangi 0,05, berarti 0,95. Nah, kalau ini nilainya 0,95, maka kita bisa mengatakan bahwa selang kepercayaan dari theta itu adalah selang kepercayaan 100 kali 0,95 itu sama dengan 95%. Jadi pada alfa 0,05, maka selang kepercayaan dari theta-nya kita sebut 95%. Nah, besaran besaran dari 1 min alfa itu disebutnya sebagai tingkat kepercayaan dari selang yang kita bicarakan, atau level kepercayaan. Nah, apa makna dari level kepercayaan ini? Nah, itu artinya bahwa kalau sampel itu diambil secara berulang-ulang dari satu populasi, maka nilai sebenarnya dari parameter yang kita cari itu akan dimuat oleh selang kepercayaan 100 kali 1 min alpha persen yang kita hitung. Berarti katakanlah sebagai contoh gitu ya, kita ngambil sampel 100 kali, berarti kita akan mendapatkan 100 buah selang kepercayaan. Nah, dalam konteks ini, kalau kepercayaan yang kita inginkan itu 95%, itu artinya sekitar 95% dari selang kepercayaan kita itu memuat theta. Artinya theta itu akan masuk di dalam selang kepercayaan yang kita buat. Nah, secara proses berarti sebenarnya ini yang kita lakukan, ada populasi dengan karakteristik minnya tertentu tapi tidak kita ketahui. Kemudian dari sini kita ambil sampel acak. Dari sampel acak yang kita dapatkan, kita dapat rata-ratanya 50. Nah, kemudian dengan menggunakan penduga selang, katakanlah sebagai contoh kita dapat batasnya 40 sampai 60 pada kepercayaan 95%. Maka di sini kita mengatakan, oh, saya percaya 95% bahwa mu ada di antara 40 sampai 60. Sekarang anggaplah kita membuat selang kepercayaan pada level 95%, atau bisa kita tulis juga 1 min alfanya itu sama dengan 0,95. Maka kita bisa menginterpretasikan bahwa selang kepercayaan dengan level 95% ini
bahwa dari pengamatan berulang 95% dari semua selang kepercayaan yang kita bangun itu akan memuat parameter yang sebenarnya yang tidak kita ketahui. Nah, tentunya selang kepercayaan tertentu yang kita bangun itu bisa memuat, bisa juga tidak. Karena harapannya kan kalau itu dilakukan berulang-ulang, maka sekitar 95% dari selang yang kita bangun itu akan memuat parameter yang kita cari. Nah, ini tentunya murni dari konsep peluang. Nah, kemudian bagaimana strategi kita membuat selang? Nah, ada beberapa batasan yang bisa, beberapa acuan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, strateginya dengan membuat, tentukan penduga titiknya dulu. Setelah diperoleh penduga titiknya, kemudian untuk mencari batas bawah dan batas atas, ini kita plus minuskan dengan suatu nilai reliability tertentu dikalikan dengan standar error. Nah, tentunya nilai reliability ini itu sangat tergantung dari yang pertama, berapa level kepercayaan yang kita inginkan. Yang kedua, dia sangat tergantung dari apa sebaran dari penduga titik yang kita gunakan. Oke, kita mulai membuat selang kepercayaan untuk kasus rata-rata populasi dengan ragam diketahui. Nah, untuk kasus ragam diketahui ini, maka beberapa asumsi yang kita perlukan di sini. Yang pertama, ragam populasi diketahui. Kemudian yang kedua, populasinya itu menyebar normal. Kemudian jika tidak normal, nah tentunya di sini harapannya itu sampelnya besar. Nah, ini juga sesuai dengan teorema limit pusat. Jadi jika suatu sampel diambil dari populasi sembarang, berarti tidak harus normal, maka semakin besar ukuran sampelnya, maka X rata-rata itu juga akan mengikuti distribusi normal. Nah, ini sesuai dengan sebaran sampling yang sudah dipelajari sebelumnya. Maka selang kepercayaan untuk rata-rata populasi itu bisa dibuat seperti ini. Ini batas bawah, ini batas atas. Nah, batas bawah dan batas atas itu ditentukan oleh point estimationnya, berarti ditentukan oleh penduga titiknya. Kemudian plus minus, bawah ini berarti minus, sedangkan yang batas atas ini plus. Ini nilai reliability faktornya, ini standar error. Nah, nilai reliability faktornya ini sangat tergantung dari yang tadi yang dikatakan confidence levelnya yang diinginkan berapa, 1 min alpha. Nah, kemudian sebarannya, nah sebaran dari X bar itu mengikuti distribusi normal dengan catatan asumsi ini terpenuhi. Nah, sehingga membuat selang kepercayaannya mudah seperti ini. Ini X bar dikurangi Z alpha per 2. Alpha-nya ini ditentukan dari confidence level yang diinginkan tadi, dikalikan dengan standar error. Yang di atasnya X bar ditambah dengan cara yang sama. Nah, tadi dinyatakan dalam point estimation plus minus reliability factor dikalikan standar error. Nah, kemudian di dalam
selang kepercayaan, muncul ada istilah baru yang sering disebutnya sebagai istilah itu adalah margin of error atau MA. Nah, kata-kata margin of error ini mungkin sering Anda baca atau dengar pada saat acara quick count atau survei-survei opini yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Selalu di situ menyebutkan, oh dengan margin of error sekian. Apa itu margin of error? Nah, margin of error itu adalah faktor reliability dikalikan standar error. Berarti toleransi ke atas dan toleransi ke bawah dan toleransi ke atas dari point estimation. Itulah yang disebutnya sebagai margin of error, atau di buku-buku sampling sering disebutnya sebagai bound of error. Berarti kalau margin of error itu merupakan lebar dari selang kepercayaan. Atau lebar dari selang kepercayaan itu adalah 2 kali dari margin of error. Karena tadi margin of error itu ke kiri dari point estimation dan ke kanan dari point estimation. Ke kiri 1 margin of error, ke kanan 1 margin of error. Maka lebar dari selang kepercayaan itu menjadi 2 kali dari margin of error. Oke, selanjutnya perubahan dari margin of error itu ditentukan oleh 3 komponen. Nilai Z atau komponen dari reliability factor, kemudian ditentukan juga oleh nilai standar deviasi dan ukuran sampel. Nah, tentunya MA ini akan mengecil atau turun itu apabila standar deviasi dari populasinya turun, ukuran sampelnya membesar, kemudian nilai Z-nya mengecil. Nah, kapan nilai Z-nya ini mengecil? Itu kalau alfanya ini besar. Berarti kalau alfa besar, berarti level kepercayaannya menurun. Berarti kalau alfa besar, berarti 1 min alfanya itu akan menurun. Nah, berikut gambaran bagaimana kita mencari nilai dari reliability factor atau Z alpha per 2. Nah, ini sebagai gambaran, ini sebaran normal. Kemudian kalau alpha per 2 nya itu adalah bagian yang sebelah sini dan sini. Ini alpha per 2, yang di sini alpha per 2. Yang di tengah ini adalah nilai 1 min alpha. Sebagai ilustrasi, kalau kita ingin membuat selang kepercayaan 95%, berarti 1 min alpha kali 100% itu sama dengan 95%. Berarti 1 min alpha sama dengan 0,95. Nah, berarti alfanya adalah 0,05. Nah, kalau dibagi 2, maka alpha per 2 nya menjadi 0,025. Ini 0,25. Nah, ini tinggal kita cari di tabel Z pada peluang 0,025 itu akan diperoleh min 1,96.
Sedangkan kalau yang di sisi kanan, nah kalau kita berbicara dalam konteks Z, itu maka yang di sisi kanannya adalah nilai plus 1,96. Nah, ini sebagai gambaran untuk beberapa nilai tingkat kepercayaan 90%, 95%, 99%. Nah, ini untuk 90% berarti nilai confidence levelnya 1 min alfanya itu adalah 0,9. Berarti alfanya adalah 0,1. Maka di tabel Z Anda harus cari pada 0,1 per 2, berarti 0,05. Nah, itu nilai Z nya adalah 1,645. Ini ngambil yang di sisi kanannya, berarti ambil yang sisi positif. Berarti kalau di sisi kiri ya min 1,645. Nah, sebagai gambaran selang kepercayaan secara umum, nah di sini katakanlah bahwa X rata-rata itu diambil dari populasi normal, maka X rata-rata ini akan menyebar mengikuti distribusi normal dengan pusatnya di mu. Nah, kemudian kalau diambil sampel acak secara berulang, maka kita akan dapat selang kepercayaan yang berbeda-beda. Berdasarkan sampel pertama dapat selang kepercayaan di sini, sampel kedua dapat di sini, sampel ketiga, dan seterusnya. Nah, sehingga harapan kita bahwa mu yang kita cari ini itu paling tidak dimuat oleh sekitar 100 min 1 min alfa persen dari selang yang kita buat. Nah, sehingga katakanlah oh ini memuat mu yang sampel selang kepercayaan dari sampel acak kedua memuat mu dan seterusnya. Tapi ada satu sampel atau beberapa sampel kemungkinan tidak memuat mu. Nah, itulah konsep selang kepercayaan. Oke, sebagai contoh kita masuk ke kasus ini, masalah tentang sirkuit, berarti rangkaian elektrik. Nah, di sini ada informasi bahwa tahanan dari sirkuit elektronik itu menyebar normal dengan pusatnya di 2,2 ohm. Dan kemudian diketahui pula dari penelitian-penelitian sebelumnya itu standar deviasinya 0,35 ohm. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat selang kepercayaan 95% untuk tahanan, rata-rata tahanan yang sebenarnya dari populasi, ini bisa kita kerjakan sebagai berikut. Oke, dari 11 sirkuit tadi rata-rata tahanannya 2,2. Sedangkan yang standar deviasinya dari penelitian-penelitian sebelumnya itu diketahui 0,35 ohm. Sehingga selang kepercayaannya bisa kita buat dengan
X rata-rata, berarti penduga titiknya plus minus, ini faktor reliability dikalikan standar error. Rata-ratanya 220, kemudian kalau selang kepercayaan 95%, berarti tadi alfanya 5%, alfa per 2 2,5% atau 0,025, itu nilai dari sebaran normalnya adalah 1,96. Standar deviasi 0,35 dibagi dengan ukuran sampelnya 11. Nah, maka diperoleh selang kepercayaannya dari 1,99 sampai 2,4068. Apa yang bisa kita katakan dengan selang kepercayaan tersebut? Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa kita percaya 95% bahwa rata-rata tahanan yang sebenarnya berada antara 1,9932 sampai ini. Nah, tentunya kita harus pahami bahwa pernyataan 95% ini mungkin selang yang kita bangun mungkin memuat, mungkin juga tidak nilai yang sebenarnya. Tetapi yang kita yakini bahwa 95% dari interval yang kita bangun itu akan memuat nilai yang sebenarnya. Untuk kasus ragam tidak diketahui, tentunya kita tidak bisa menggunakan sebaran normal untuk mendekati sebaran dari X rata-rata. Oke, anggaplah sekarang kita punya rata-ratanya X bar, kemudian standar deviasinya S, ini yang kita peroleh dari sampel. Nah, kemudian populasinya itu berasal dari sebaran normal. Nah, di sini kita bisa membangkitkan suatu pembaca baru, kita sebut sebagai T, di mana T-nya itu adalah X bar dikurangi mu dibagi dengan S per akar N. Nah, S per akar N ini adalah standar error untuk X rata-rata. Nah, nilai T ini itu akan mengikuti sebaran T student dengan derajat bebas N-1. Nah, maka untuk membuat selang kepercayaan, kita menggunakan pendekatan standar deviasi yang kita tidak ketahui sigmanya, itu kita duga dengan menggunakan standar deviasi dari sampel, yaitu S. Berarti sigma kita duga dengan S. Nah, di sini S itu berarti merupakan ukuran ketidakpastian dari sampel ke sampel. Dan dalam kasus ini itu berarti kita menggunakan sebaran T untuk mengganti sebaran normal. Nah, selang kepercayaannya itu bisa kita buat
seperti ini. Ini hampir sama saja seperti selang kepercayaan sebelumnya. Nah, cuman di sini sigma itu diganti dengan S, sedangkan Z alpha per 2 tadi kita ganti dengan sebaran T student. Nah, dimana sebaran T student ini dengan derajat bebas N-1. Nah, apa itu sebaran T student? Nah, T ini adalah keluarga sebaran. Nah, nilai T sangat tergantung dari derajat bebasnya. Nah, dalam kasus yang kita bicarakan, kasus satu populasi, derajat bebasnya N-1. Nah, kemudian sebaran T ini untuk N yang semakin besar itu nilainya akan mendekati sebaran Z. Berarti sebagai gambaran seperti ini sebaran Z yang normal, sebaran normal. Nah, ini sebaran T. Semakin besar ukuran sampelnya, berarti derajat bebasnya makin besar, maka sebarannya itu akan semakin mendekati kurva normal, sehingga sering juga disebutnya normal ini sebaran berekor pendek, sedangkan T student itu sebaran berekor panjang. Atau sering juga disebutnya berekor gemuk, atau feather tail. Jadi T student ekornya lebih gemuk dibandingkan dengan sebaran normal. Nah, berarti kalau kita mencari nilai T student pada alpha per 2, sebagai ilustrasi alfanya 10%, berarti alpha per 2 nya 0,05, derajat bebasnya 2, maka nilai T nya itu adalah 2,90. Nah, ini bisa dilihat di tabel sebaran T student. Nah, berarti di kolom pertama itu adalah derajat bebas, sedangkan baris yang pertama itu adalah nilai alpha per 2 nya. Nah, perbandingan nilai T dengan nilai Z gitu, ini nilai T nya dengan derajat bebas makin besar, ini untuk confidence levelnya. Nah, untuk yang T makin besar, maka nilai derajat bebas makin besar, maka nilai T nya itu akan semakin mendekati nilai Z. Nah, ini sesuai dengan gambaran yang tadi. Sebagai ilustrasi, contoh acak diambil berukuran 25, kemudian diperoleh X rata-ratanya 50 dan standar deviasinya 8. Nah, kemudian untuk membuat selang kepercayaan 95% bagi mu, karena di sini tidak ada informasi tentang berapa sigmanya, yang kita ketahui hanya S. Nah, maka kita bisa membuat selang kepercayaannya sebagai berikut. Berarti DF-nya itu adalah 24 karena sampelnya 25. Kemudian T-nya kita cari pada derajat bebas 24 dengan alfanya 5%, 5% per 2 berarti 0,2025. Itu di tabel T student sama dengan 2,0639, sehingga selang kepercayaannya bisa kita buat dengan mudah seperti ini, diperoleh selang kepercayaannya.
Oke, materi yang terakhir itu adalah selang kepercayaan untuk proporsi populasi. Bagaimana kita membuat selang kepercayaan untuk proporsi populasi? Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan proporsi sampel ditambahkan dengan unsur ketidakpastian. Nah, ketidakpastiannya itu sangat tergantung dari keragaman data proporsi. Nah, sekarang anggaplah sebaran dari proporsi sampel itu diaproksimasi dengan menggunakan sebaran normal. Nah, ini untuk kasus sampel besar. Nah, di mana standar deviasinya itu akan sama dengan sigma. Ini sigma untuk proporsi sama dengan akar dari proporsi dikalikan 1 min proporsi dibagi dengan n. Nah, ini akan kita dekati atau kita duga dengan menggunakan proporsi sampel. Berarti proporsi populasi diduga dengan proporsi sampel. Nah, sehingga selang kepercayaannya itu bisa kita hitung dengan menggunakan hampir sama seperti tadi, itu penduga titiknya plus minus, berarti di sini min, sini plus, Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Nah, di mana sigmanya itu adalah ini. P duga dikalikan 1 min P duga per N. Nah, ini sebagai contoh, kita ambil contoh acak 100 orang. Nah, kemudian di situ kita tanyakan terkait dengan penggunaan tangan kiri sebagai tangan yang lebih disukai untuk digunakan. Nah, di sini ternyata ada yang 25 orang yang menggunakan tangan kiri sebagai tangan dominannya. Nah, kemudian berdasarkan ini kita akan buat selang kepercayaan 95% untuk proporsi yang sebenarnya pengguna tangan kiri. Nah, menghitung selang kepercayaannya seperti ini. Berarti ini 25 pengguna tangan kiri dari data sampel. Berarti 25 per 100, 0,25 itu sebagai penduga P-nya. Nah, kemudian nilai Z pada alpha 5% itu 1,96. Nah, ini tinggal berarti diperoleh proporsi pengguna tangan kiri itu dari 0,1651 sampai 0,3349. Nah, ini
sebenarnya bisa dikerjakan dengan menggunakan PHstat. Nah, sayangnya kita tidak punya PHstat. Di tool fact analysis tidak ada fasilitas untuk membuat selang kepercayaan. Ini membutuhkan makro khusus di Excel. Tapi saya yakin dengan metode yang tadi dilakukan, seluruh tahapan proses itu mudah dikerjakan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik pendugaan parameter satu populasi. Materi selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan adalah kasus pendugaan parameter untuk 2 populasi.